Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM dalam video konsultasi kusta. Teman-teman, di antara kalian ada yang menanyakan tentang luka kusta. Pak Johan, saya punya luka di kaki, lukanya sekian senti, dalamnya sekian senti, terus lukanya merah, bengkak, nyeri, dan sebagainya, dan sebagainya. Oke, karena kebetulan saya jadi ahli luka terlebih dahulu sebelum jadi ahli kusta. Jadi saya pengen memberikan penekanan nih kepada kalian yang punya luka baik di tangan maupun di kaki. Ini harus ada langkah-langkah yang harus diambil ya. Kalau Anda punya luka di tangan maupun di kaki, berarti Anda cacatnya sudah cacat tingkat 2. Cacat tingkat 2 kan berarti cacat yang terjadi kelainan bentuk atau deformitas. Saya pernah membuat video bagaimana mencegah cacat kusta di level manajerial, bagaimana mencegah cacat kusta di level operasional. Saya pernah membuat video lebih spesifik lagi. Ketik Bagus Johan Maulana cacat permanen makin parah seperti itu. Saya di situ benar-benar menggarisbawahi pentingnya langkah-langkah untuk mencegah kecacatan lebih parah lagi. Meskipun cacatnya sudah permanen, tapi kalau Anda tidak melakukan langkah-langkah antisipasi tertentu, maka kecacatannya bisa tambah parah. Jadi bagi Anda misalkan nih punya cacat tingkat 1, ada mati rasa dan sebagainya. Kalau Anda tidak melakukan langkah-langkah dalam video tersebut, maka bisa mengakibatkan cacatnya bisa menjadi cacat tingkat 2, ada lukanya. Misalkan di sini mati rasa, Anda kok abai, Anda masak, Anda memegang barang-barang panas tapi tanpa menggunakan sarung tangan, tanpa menggunakan serbet dan sebagainya, akhirnya bisa timbul luka. Luka kan udah cacat tingkat 2. Atau Anda sudah punya cacat tingkat 2, misalkan sudah ada kelainan bentuk jarinya, misalkan kiting. Kalau misalkan Anda tidak melakukan langkah-langkah pada video tersebut, kitingnya akan tambah parah, tambah nekuk, tambah nekuk, tambah nekuk, tambah nekuk, seperti itu. Nah, ini spesifik saya akan ngomong bagi teman-teman yang punya luka ya, cacat tingkat 2 yang berupa luka baik pada tangan maupun pada kaki. Jaringan yang sudah seperti itu, jaringan yang sudah terinfiltrasi, itu memang jaringannya sudah terdevitalisasi, alias mau hidup enggan tapi mati tak mau, seperti itu. Istilahnya sudah 50-50, sudah jaringannya sudah tidak seperti jaringan kulit orang normal. Itulah mengapa luka kusta bagi saya mudah sekali untuk disembuhkan, tapi habis itu juga mudah terjadi luka kembali karena gesekan maupun tekanan. Karena memang jaringannya sudah tidak sehat. Kulit yang tumbuh pun itu kulit baru, epitalisasinya bukan epitalisasi yang sempurna, bukan tumbuh kulit baru seperti orang sedia kala kayak orang sehat, enggak seperti itu. Jadi meskipun luka kusta mudah sekali dan support kepada sistem kelembaban, tumbuh kulit baru, tetapi kulit baru yang tumbuh itu ya kulit yang sudah terdevitalisasi, alias mudah sekali untuk timbul luka. Nah ini kalau Anda sudah punya luka, apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama, Anda perawatan luka. Ini harus. Perawatan luka seperti apa? Anda ketik Bagus Johan Maulana luka kusta, Anda ketik Bagus Johan Maulana luka kapalan, seperti itu. Saya sudah lengkap sekali bagaimana petunjuk untuk melakukan perawatan luka kusta menggunakan metode kelembaban yang bisa sangat-sangat cepat sembuhnya. Nah, di sini juga tidak semua orang sanggup melakukan itu. Tidak semua orang mudeng juga ya. Di sini malah saya miris kalau teman-teman punya luka tapi mengabaikan, didiamkan saja sampai bertahun-tahun, sampai menaun seperti itu. Nah ini loh permasalahannya, lukamu kalau tidak disembuhkan seperti itu, inflamasinya bisa memanjang. Nah ini diantara kalian yang mengeluhkan tentang luka, ini kan lukanya luka sudah menaun, udah panjang banget, sudah bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Itu sebenarnya jangan dibiarkan. Stadium inflamasi, stadium peradangan kalau dibiarkan, jaringan rusakmu tambah banyak ya. Jadi kerusakan critical damage maupun collateral damage-nya akan tambah parah. Critical damage berarti kualitas perusakannya akan tambah parah. Jaringan yang jaringan yang rusak terdevitalisasi karena peradangan tersebut. Terus juga collateral damage berarti akan ekspansi, akan extended, akan meluas gitu loh. Tidak hanya daerah situ tok, tapi peradangannya meluas ke jaringan lunak yang lainnya, ke jaringan sarafnya, ke jaringan pembuluh darahnya, ke jaringan dagingnya, ke jaringan tulangnya dan sebagainya, tambah dalam dan sebagainya, kerusakannya itu akan tambah parah. Tulang yang tadinya misalkan masih bagus-bagus saja, tapi karena di situ peradangannya kamu biarkan sampai bertahun-tahun dan sebagainya, tulang siapa yang bisa kuat seperti itu gitu loh. Kena agen-agen infeksius, apalagi kalau sudah bone expose terbuka dan sebagainya, ya pasti nanti akan terjadi osteomyelitis,
peradangan pada tulang, tulangmu kropos, tulangmu jaringannya mati. Kalaupun lukanya disembuhkan bisa nutup kembali, nah tetapi menyisakan tulang-tulang yang osteomilitis, suatu saat pasti akan terjadi masalah lagi. Karena tulangnya sudah osteomilitis, sudah rusak, sudah dianggap jaringan mati, meskipun sudah tertutup daging atau kulit kembali, nah ada jaringan mati di dalamnya, tubuhmu nggak bakalan bisa nerima. Suatu saat pasti nanti akan terjadi peradangan lagi, terjadi luka lagi. Kalau misalnya di situ infeksius berbahaya, malah itu jaringan mati, tulangnya harus diambil dan sebagainya. Nah, nanti peradangannya tambah meluas dan sebagainya, akhirnya mengancam terjadinya amputasi dan sebagainya. Jadi tambah parah. Jadi tidak ada efek baiknya kamu mempertahankan lukamu, dibiarkan saja peradangannya bertahun-tahun seperti itu, tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, selain itu tambah memperparah kondisinya, collateral damage akan tambah luas dan akan menyisakan jaringan mati yang meskipun kamu disembuhkan saat itu juga pasti akan menyisakan sebuah permasalahan di kemudian hari. Jadi please, bagi teman-teman yang punya luka kusta di tangan maupun di kaki, sesegera mungkin disembuhkan. Kalau kok nggak sembuh-sembuh dan sebagainya, nah berarti Anda harus konsultasi ke praktisi luka atau praktisi kusta di daerahmu. Harus sembuh, luka kusta harus sembuh. Jangan dibiarkan bertahun-tahun. Nah ini teman-teman di sini aja, di Tegal aja kan banyak yang ada luka di tangan di sini. Ini udah berapa? Udah bertahun-tahun. Terbuka seperti ini bertahun-tahun loh. Ini kan menjadi poin entry untuk masuknya kuman, ya kan? Terus ada cacat, ada luka di tangan seperti ini. Orang-orang juga, ini akan mengganggu pergaulan sosial kamu juga. Orang-orang mau jabat tangan sama kamu, ada luka, gimana perasaannya? Wah, takut ada infeksi, takut ada cairan lukanya, nanti ada cairan darahnya dan sebagainya. Mau salaman sama kamu aja jijik, Mas, gitu loh. Jadi gimana orang tidak mau akan mengurangi stigmanya kalau kamu sendiri tingkah lakunya seperti itu. Kamu sendiri membiarkan ada luka seperti itu, orang akan jijik sama kamu, orang akan lebih terstigma sama kamu. Jadi kamu sebagai penderita kusta, kalau ada luka dan sebagainya, sesegera mungkin disembuhkan. Setelah sembuh gimana caranya tidak luka kembali, berarti harus melakukan tindakan-tindakan protektif. Itu loh. Biar tidak terjadi luka kembali. Ini wanti-wanti ya. Pokoknya luka kusta harus sembuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.